Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi secara virtual dengan kami. Saya Isna Melania Hamida dan partner saya Novia Quratul A'yun. Oke, pantengin terus ya videonya dan jangan lupa like and subscribe. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mata kuliah studi Al-Quran Hadis yang bertemakan klasifikasi hadis dari aspek kualitas hadis. Klasifikasi hadis dari aspek kualitas hadis dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama apa coba? Yang pertama yaitu hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Nah, di pembahasan pertama ini saya akan menjelaskan hadis sahih. Nah, pengertian hadis sahih itu apa sih? Sebelum kita menindaklanjuti dari pengertian yang detail, kita harus tahu pengertian secara bahasa. Nah, pengertian secara bahasa, kata sahih berarti sehat. Maksudnya apa? Yaitu hadis tersebut sehat dan benar, tidak cacat maupun memiliki penyakit. Nah, pendapat ulama itu banyak yang berbeda mengenai pengertian hadis sahih. Namun, pendapatnya tidak jauh berbeda. Pendapat para ulama tentang definisi hadis sahih adalah bahwa ulama itu mendefinisikan hadis sahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Nah, hadis sahih itu jadi pengertiannya adalah hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit dari rawi yang lain yang adil dan dhabit sampai akhir sanad. Dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat atau ilat. Nah, ada lagi definisi dari ulama Sunni yang telah sepakat mendefinisikan hadis sahih, yaitu merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dhabt, serta tidak ada syadz atau unsur kejanggalan dan tidak ada ilat atau cacat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih yang pertama yaitu sanadnya harus bersambung. Nah, atau disebut ittisal al-sanad. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa tiap-tiap perawi dalam sanad hadis itu harus menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan tersebut berlangsung sampai akhir sanad dari hadis itu. Artinya, seluruh rangkaian para perawi hadis sejak perawi hadis sampai kepada para perawi pertama atau para sahabat yang menerima hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersambung dalam periwayatan. Nah, jadi suatu sanad hadis itu dapat dinyatakan bersambung apabila yang pertama, seluruh rawi itu dalam sanad itu benar-benar thiqat atau adil dan dhabit. Kemudian yang kedua, antara masing-masing rawi dengan rawi terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis. Syarat yang kedua, rawinya bersifat adil. Adil dapat diartikan seimbang atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, lawan dari zalim. Nah, menurut Syuhdi Ismail, kriteria-kriteria periwayat yang bersifat adil itu yang pertama, beragama Islam, yaitu seorang periwayat hadis itu haruslah orang yang beragama Islam ketika menyampaikan periwayatannya. Yang kedua, berstatus mukallaf, yaitu orang yang sudah balik. Yang ketiga, melaksanakan ketentuan agama dan meninggalkan larangannya. Nah, kemudian memelihara
muru'ah, yaitu memiliki rasa malu. Kemudian, sifat-sifat adil para perawi sebagaimana yang dimaksud itu, yang pertama, popularitas perawi di kalangan ulama hadis, perawi yang terkenal keutamaan kepribadiannya. Kemudian penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi. Kemudian penerapan kaidah al-jarh wa al-ta'dil bila tidak ada kesepakatan di antara para kritikus perawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi tertentu. Kemudian syarat selanjutnya, rawinya bersifat dhabit. Nah, secara bahasa, dhabit itu apa sih artinya? Dhabit yaitu berarti yang kokoh, yang kuat, yang tepat, yang hafal dengan sempurna. Nah, seorang perawi dikatakan dhabit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingatan dengan sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dhabit dimaknai sebagai orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja bila menghendaki. Nah, orang dikatakan dhabit itu bukan berarti ia terhindar sama sekali dari kekeliruan atau kesalahan. Sebagaimana manusia, kemungkinan berbuat salah dan keliru itu sangatlah wajar. Namun, kekeliruan ini tidak terjadi berulang kali. Oleh karenanya, yang demikian itu dianggap sebagai orang yang kurang kuat ingatannya. Rawi yang adil dan sekaligus dhabit itu juga disebut thiqat. Kemudian tidak terjadi kejanggalan atau syadz. Maksud dari syadz itu apa sih? Atau syadud, jamak dari syadz. Nah, hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih thiqah. Pengertian ini yang dipegang oleh Al-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya. Dapat dipahami hadis yang tidak syadz adalah ghair syadz, yaitu hadis yang matanya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih thiqah. Kemudian selanjutnya, syarat yang terakhir, tidak terjadi ilat atau ghair mu'allal. Nah, secara etimologis ini dapat kita ketahui ya, ilat itu jamaknya ilal atau al-ilal berarti cacat, kesalahan baca, kemudian kesalahan penyakit, ada penyakit, kemudian dan ada keburukan. Dengan makna ini, maka disebut hadis berilat adalah hadis-hadis yang ada cacat atau penyakitnya. Nah, sedangkan secara terminologis dapat kita ketahui bahwasannya ilat berarti sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Nah, dengan demikian, maka yang dimaksud hadis yang tidak berilat adalah hadis-hadis yang di dalamnya tidak terdapat kecacatan, kesamaran, atau keraguan-raguan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam hadis sahih. Dapat kita ketahui macam-macamnya ada dua. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi ini merupakan hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih seperti rawi harus adil, rawi kuat ingatannya atau dhabit, sanadnya tidak putus, matanya tidak mempunyai cacat dan tidak ada kejanggalan. Atau dapat kita pahami juga yaitu hadis sahih itu yang mencapai tingkat kesahihannya dengan sendirinya tanpa dukungan hadis lain yang menguatkannya. Ada satu contoh hadis sahih yaitu meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Ia berkata, meriwayatkan kepada kami Jarir dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan yang baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah pun menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Ibumu.
Kemudian orang itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Kemudian bapakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian yang kedua macamnya ada hadis sahih li ghairihi. Nah, yaitu kebalikan dari sahih li zatihi, khususnya dari segi ingatannya atau hafalan perawi. Jadi pada hadis ini ingatan perawinya itu kurang sempurna atau qalil al-dob. Yang sahih karena yang lainnya, yakni menjadi sahih karena dikuatkan oleh sanad atau keterangan lain. Nah, hukum memakai hadis sahih adalah wajib, sebagaimana kesepakatan para ahli hadis dan para fuqaha. Nah, argumennya adalah hadis sahih adalah salah satu sumber hukum syariat sehingga tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Kemudian selanjutnya ada hukum dan status kehujahan hadis sahih. Nah, hukum hadis sahih yaitu wajib untuk menerimanya juga mengamalkan isi hadisnya. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari berbagai ulama hadis maupun fikih yang telah mereka sepakati. Nah, karena hadis sahih ini merupakan hujjah yang merupakan dalil dalam penetapan hukum syara, jadi tidak terdapat alasan bagi setiap muslim itu untuk meninggalkannya. Pembahasan yang kedua yaitu hadis hasan. Pengertian dari hadis hasan itu berasal dari kata al-husnu yang berarti al-jamalu, yang artinya apa? Kecantikan dan keindahan. Nah, adapun tentang definisi hadis hasan, ada perbedaan pendapat di kalangan para muhaddisin. Abu Isa At-Tirmizi juga mengemukakan bahwa pengertian hadis hasan yaitu hadis yang dalam sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawian. Namun, pendapat yang dikemukakan At-Tirmizi tersebut terlalu umum. Nah, menurut pendapat kebanyakan ulama, definisi hadis hasan yaitu hadis yang dinukil oleh seseorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matanya. Kemudian, syarat-syarat hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan yang pertama yaitu sanadnya pasti harus bersambung, yaitu jadi sanad hadisnya itu harus bersambung. Kemudian yang kedua, perawinya harus bersifat adil. Yang ketiga, perawinya memiliki sifat dhabit, namun kualitasnya lebih rendah atau kurang dari yang dimiliki oleh perawi hadis sahih. Kemudian, hadis yang diriwayatkan harus tidak sad. Maksudnya yaitu apa? Hadis tersebut tidak menyalahi aturan riwayat perawi yang lebih thiqat daripadanya. Kemudian yang terakhir, hadis yang diriwayatkan juga tidak ilat atau yang merusak. Selanjutnya, macam-macam hadis hasan. Macam-macam dari hadis hasan ada dua. Yang pertama, hadis hasan li zatihi. Nah, yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi. Oke, saya akan menjelaskan hasan li zatihi. Nah, yang dimaksud dari hasan li zatihi ialah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dhabit meskipun tidak sempurna dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada keganjilan atau kejanggalan atau syadz dan cacat atau ilat yang merusak. Nah, contoh dari hadis hasan li zatihi diriwayatkan oleh Tirmizi. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Khutaibah, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman al-Dabai dari Abi Imran al-Juwaini, dari Abi Bakar bin Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata, aku mendengar ayah berkata di hadapan musuh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga itu di bawah naungan pedang. Nah,
Hadis tersebut disebut hadis hasan karena pada sanadnya terdapat Ja'far bin Sulaiman yang menurut para ulama hadis ini, beliau ini berada pada tingkatan kualitas yang tidak sempurna dhabitnya, sehingga tidak mencapai tingkatan thiqat sebagai salah satu persyaratan hadis sahih. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Nah, hadis hasan li ghairihi itu mempunyai pengertian bahwa hadis yang banyak periwayatannya, namun para perawinya ini tidak diketahui tingkat keahliannya dalam meriwayatkan hadis. Akan tetapi, mereka tidak sampai kepada derajat fasik atau tertuduh suka berbohong atau sifat-sifat jelek lainnya. Nah, kemudian hukum dan status kehujahan hadis hasan. Nah, dapat kita ketahui bahwasannya kedudukan hadis hasan memang lebih rendah dibandingkan dengan hadis sahih. Nah, namun demikian, hadis hasan sama halnya dengan hadis sahih, yaitu apa? Hadis ini dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagai dalil atau hujjah dalam penetapan hukum syariat maupun dalam beramal. Baik, saya lanjutkan kepada jenis hadis yang ketiga, yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif disebut juga dengan hadis mardud atau hadis yang tertolak dan tidak dapat dijadikan rujukan atau sandaran dalil dalam menetapkan suatu hukum. Secara bahasa, kata ad-dhaif berasal dari bahasa Arab yang berarti lemah. Menurut sebagian besar ulama hadis, hadis dhaif adalah hadis yang tidak ada padanya himpunan dari sifat sahih dan juga sifat hasan. Jadi pada kriteria hadis dhaif tidak ada kriteria yang ada pada hadis sahih dan juga hadis hasan. Selanjutnya adalah sanad yang paling lemah. Sanad paling lemah ini diantaranya adalah dari Shadaqah bin Musa ad-Daqiqi, dari Al-Farqad as-Subki, dari Murratu at-Tib, dari Abu Bakar. Yang kedua adalah sanad dari Muhammad Qais al-Maslub, dari Ubaidillah bin Zuhair, dari Ali bin Yazid, dari Qasim, dari Abi Umamah. Dan yang ketiga adalah sanad dari Muhammad bin Marwan, dari Al-Kalabi, dari Abi Sholih, dan selanjutnya dari Ibnu Abbas. Yang ketiga ini adalah sanad yang paling dhaif karena silsilahnya perawinya adalah kadzib, berbohong. Yang selanjutnya adalah pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ditinjau dari segi terputusnya sanad dan yang kedua ditinjau dari segi cacatnya periwayat. Pada jenis yang pertama, yaitu ditinjau dari segi terputusnya sanad, dibagi lagi menjadi 5 jenis hadis, yaitu yang pertama hadis mu'allaq, yang kedua hadis mursal, yang ketiga hadis mu'dhal, yang keempat hadis munqati, dan yang kelima adalah hadis mudallas. Pembahasan pertama, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang gugur perawinya seorang atau lebih dari di awal sanad. Lebih perawi yang gugur satu atau lebih di awal sanad. Ciri-ciri atau bentuk dari hadis mu'allaq dapat diketahui. 1. Mukharij hadis langsung berkata Rasulullah bersabda bla bla bla, sehingga tidak ada urusan sanad yang terdapat pada hadis. Atau ciri yang kedua yaitu mukharij hadis menghapus seluruh sanad kecuali sanad pada tingkatan sahabat, atau hanya menyebutkan sanad pada tingkatan sahabat dan tabi'in, dan untuk sanad yang selanjutnya dihapus begitu saja. Contohnya adalah seperti yang pada layar. Di situ tidak terdapat sanad yang pertama, akan tetapi langsung kepada qala Malik dan seterusnya. Mengenai hukum dari hadis mu'allaq, yaitu tertolak atau tidak dapat dijadikan dasar karena tidak terpenuhinya salah satu syarat diterimanya hadis, yaitu terputusnya sanad. Akan tetapi pada
contoh kali ini yaitu hadis Al-Bukhari, yaitu hadis sahih. Pada sebenarnya hadis ini adalah bersambung. Akan tetapi untuk memperingkas, maka Al-Bukhari memutusnya sampai di sini. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang putus sanadnya di akhir sanad, yaitu orang setelah tabi'in atau sahabat. Hadis mursal digolongkan menjadi 3, yaitu mursal sahabi, mursal tabi'i, dan mursal khafi. Pertama, mursal sahabi. Mursal sahabi yaitu seorang sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi padahal tidak menerima langsung dari Nabi. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada contoh hadis mursal sahabi ini, yaitu sahabat yang bernama Ibnu Abbas adalah tidak pernah meriwayatkan ini secara langsung, karena pada saat itu Ibnu Abbas masih kecil dan tidak mungkin ikut dalam Amul Fath. Yang kedua adalah mursal tabi'i. Seorang rawi pada tingkatan tabi'in yang meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad. Contohnya yaitu yang tertera pada layar. Perawi yang bernama Sa'id ibnu al-Musayyab merupakan tabi'in kabir, sehingga tidak mungkin pernah bertemu dengan Nabi. Dan yang ketiga adalah mursal khafi, yaitu seorang rijalul hadis yang meriwayatkan hadis dari seorang syekh yang ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak menerima satu hadis pun dari syekh. Dia dengan bentuk tahammul ini seakan dia menerima langsung. Jadi dia mengada-ngada bahwa dia pernah menerima hadis padahal tidak. Contohnya yaitu pada hadis berikut, perawi yang bernama Umar bin Abdul Aziz hanya pernah bertemu dengan Uqbah dan tidak pernah mendapatkan hadis darinya sama sekali. Oke, saya lanjutkan kepada jenis hadis yang ketiga, yaitu hadis mu'dhal. Adalah hadis yang terputus sanadnya 2 atau lebih dan berturut-turut. Seperti pada contoh, yaitu setelah Al-Qa'nabi terdapat 2 sanad, 2 perawi yang tidak ditulis ini, dan dia berjajar. Jadi ini masuk dalam kategori hadis mu'dhal karena 2 rawi yang tidak tertulis secara berturut-turut. Yang keempat adalah hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang terputus sanadnya 1 atau lebih tapi tidak berturut-turut dan pada tingkatan rawi sahabi. Seperti pada contoh, yaitu pada contoh hanya terdapat sanad yang putus hanya 1. Dan yang kelima adalah hadis mudallas, yaitu menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan dengan cara periwayatan yang baik. Hadis mudallas ini dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu tadlis isnad, yang kedua tadlis taswiyah, yang ketiga adalah tadlis suyuh. Baik, pembagian hadis mudallas yang pertama yaitu tadlis isnad. Seorang rawi yang meriwayatkan hadis yang ia tidak pernah mendengarnya dari seorang syekh yang pernah ditemuinya dengan cara membuat dugaan bahwa ia pernah mendengarnya langsung. Seperti dalam contoh, kata yang bercetak tebal yaitu Abi Ishaq. Hadis di atas tidak didengar langsung oleh Abi Ishaq dari Al-Bara'. Namun, untuk hadis selain hadis di atas, Abu Ishaq pernah menerima dari Al-Bara'. Jadi, Abi Ishaq ini sebelumnya tidak pernah menerima hadis dari Al-Bara', hadis yang di atas, akan tetapi pernah menerima hadis selain hadis di atas. Jenis yang kedua adalah tadlis at-taswiyah. Periwayat menggugurkan syekh yang dhaif di antara 2 syekh yang thiqah yang saling bertemu.
Seperti pada contoh di layar, yaitu perawi yang bernama Buqiyah dari Abu Wahab al-As'adi merupakan perawi yang thiqah. Kemudian perawi Ishaq bin Abi Furwah adalah perawi yang dhaif, yaitu perawi yang tidak tercantum pada hadis. Dan selanjutnya adalah Nafi, merupakan perawi yang thiqah pula. Sehingga Buqiyah menghapus perawi yang bernama Ishaq bin Abi Furwah karena dia adalah perawi yang dhaif. Jenis yang ketiga adalah tadlis suyuh. Seorang rawi yang menerima hadis dari seorang syekh, kemudian menyebutkan syekh tersebut dengan nama julukan atau nama bangsa yang tidak dikenal supaya tidak dikenal. Seperti pada contoh, bahwasanya Ibnu Jurayj menyamarkan nama gurunya yakni Muhammad bin Ubaidillah bin Abi Rafi', yaitu seorang yang pernah dianggap bohong, disamarkan menjadi an ba'di Bani Abi Rafi'. Jenis dhaif yang kedua, yaitu ditinjau dari segi cacat periwayatannya. Dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, cacat disebabkan perawi tidak adil. Yang kedua, cacat disebabkan tidak dhabit. Pembahasan pertama, cacat disebabkan perawi tidak adil, dibagi lagi menjadi tiga jenis. Jenis hadis, yaitu yang pertama hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, yang ketiga hadis munkar. Oke, selanjutnya adalah pembahasan dari hadis maudhu. Hadis dhaif yang disebabkan karena periwayatnya berbohong. Misalnya, membuat hadis sendiri atau ucapan orang lain kemudian menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Seperti contoh, qala Rasulullah SAW, Ali khairul bashar, man syakka aliyan kafar. Hadis di atas adalah hadis yang dibuat-buat oleh kaum Syiah untuk mengunggul-unggulkan Ali, dan dia menyandarkan ucapan ini kepada Rasulullah. Jenis yang kedua yaitu hadis matruk. Apa itu hadis matruk? Hadis yang diantara sanadnya terdapat periwayat yang dianggap bohong. Contohnya, pada hadis yang terdapat pada layar, kata yang bergaris bawah yaitu Amru bin Syamir dianggap pernah berbohong. Jadi pada hadis meskipun masih dalam kategori dianggap pernah berbohong, itu masuk dalam sudah tidak adil. Beginilah kehati-hatiannya para ulama hadis dalam menentukan hadis. Dan yang ketiga adalah jenis hadis mungkar. Hadis mungkar adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang fasik, bid'ah atau jahalah, dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih thiqah. Seperti pada contoh, nama yang ditulis tebal yaitu Hubayib adalah dhaiful hadis dan bertentangan dengan banyak riwayat lain yang lebih thiqah yang diriwayatkan secara mauquf dari Abu Ishaq yang merupakan top tabi'in. Jadi meskipun hadis ini berasal dari sahabat, akan tetapi terdapat perawi yang perawinya itu sangat dhaif. Maka dari itu tetap tidak dinilai sebagai tetap tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Oke, pada pembahasan selanjutnya adalah jenis hadis cacat yang disebabkan perawi yang tidak dhabit. Kriteria rijal yang tidak dhabit yaitu fahsyul ghaflah atau memiliki kesalahan yang fatal. Yang kedua yaitu su'ul hifzi atau jelek hafalannya, dan al-ghaflah pelupa, dan kasratul auham yaitu banyak bimbang, dan mukhalafatu as-siqqah. Pada hadis cacat yang disebabkan oleh tidak dhabit ini dibagi lagi menjadi 9. Yang pertama adalah hadis majhul.
Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui jati diri dan identitasnya, atau perawi ini tidak dikenal dan tidak pernah ada rijalul hadis yang mengomentari kesikohannya. Seperti pada contoh, perawi yang bernama Hani bin Hani adalah rijal yang tidak pernah didengar namanya. Yang kedua adalah hadis mubham. Hadis yang di dalam sanadnya terdapat rijal yang tidak disebutkan namanya sama sekali kecuali rojulun, fulan, dan sebagainya. Seperti pada contoh, yaitu hadis yang bercetak tebal hanya disebutkan rojulun tanpa ada nama rijalnya. Selanjutnya adalah hadis mu'allal. Adalah hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang samar sehingga menyebabkan rendahnya derajat, padahal awal hadis ini tidaklah cacat. Seperti pada contoh, yaitu perawi Al-A'mash. Pada awalnya hadis di atas adalah sahih karena semua perawinya adalah thiqah. Namun terkecuali pada Al-A'mashi, yaitu dia tidak pernah mendengar dari Anas bin Malik. Selanjutnya adalah hadis mudarraj, yaitu hadis yang di dalam matannya terdapat tambahan kata dari perawi, bukan dari Rasulullah. Seperti pada contoh, pada kalimat yang digaris bawah adalah tambahan dari Abu Hurairah, bukanlah dari Nabi Muhammad sendiri. Selanjutnya adalah hadis maqlub. Adalah hadis yang terbalik redaksinya, baik secara matan maupun sanadnya yang terbalik. Atau sanad dari suatu hadis itu tertukar dengan matan hadis yang lain. Sebagai contoh, yang pertama, hadis yang terbalik pada sanadnya yaitu terdapat riwayat dari Murrah bin Ka'ab, namun terbalik penyebutannya menjadi Ka'ab bin Murrah. Contoh yang kedua yaitu terbalik pada matan. Seperti pada contoh yang ada pada layar, pada kalimat yang bergaris bawah yaitu hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ini adalah yang terbalik. Sedangkan seharusnya adalah hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Pembahasan yang selanjutnya adalah hadis mutadrib, yaitu hadis yang bertolak belakang antara riwayat satu dengan riwayat lain. Akan tetapi masih dapat bisa digabungkan dari salah satu dari berbagai segi. Sebagai contoh, pada kata yang bergaris bawah, inna fil mal lahaqqan siwa az-zakah. Padahal seharusnya adalah laisa fil mal haqqun siwa az-zakah. Oke, lanjut pada hadis yang selanjutnya adalah hadis syadz atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang rijal yang thiqah namun bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih thiqah. Sebagai contoh yaitu hadis isinya sama akan tetapi yang pertama adalah qauliyah, yang kedua adalah fi'liyah. Padahal pada perawi yang lebih thiqah adalah merupakan hadis fi'liyah, bukan hadis qauliyah. Selanjutnya adalah hadis musannaf. Merupakan hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan titik, namun bentuk tulisannya tetap. Seperti contoh, kata syai'an menjadi syittan. Dan yang terakhir, yaitu hadis muharraf. Adalah hadis yang di dalamnya terdapat perbedaan harokat, namun bentuk tulisannya tetap. Seperti kata Ubay dibaca menjadi Abi. Nah, seperti pada contoh,
Rumya abi yaumul ahzab, padahal yang sebenarnya adalah Rumya Ubay yaumal ahzab. Ya, baik, pada pembahasan yang terakhir yaitu hukum mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama adalah menurut pendapat Ibnu Hazm, Bukhari Muslim, Yahya bin Mu'in, bahwa hadis dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan. Dan yang kedua adalah menurut pendapat Imam Ahmad dan Abu Daud adalah hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak, baik pada hal akidah, hukum, atau fadhailul ahkam. Hadis dhaif dinilai lebih kuat dibanding dengan pendapat ulama yang murni dari pemikiran mereka. Dan pendapat yang ketiga adalah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam hal fadhailul amal dengan syarat yang pertama yaitu kategori dhaif bukan yang terlalu dhaif, yaitu meliputi karena bohong, dianggap bohong, dan fahsyu al-ghaflah. Dan syarat yang kedua yaitu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang berlaku. Jadi pada penggunaan fadhailul amal dengan hadis dhaif ini haruslah mempunyai dasar yang paling utama, penguat yang paling utama. Hadis dhaif tidak diperkenankan untuk menjadi dasar yang pokok, sehingga dibutuhkan nas atau dalil yang sahih atau yang di atasnya sebagai landasan dasar. Dan syarat yang ketiga adalah tidak meyakini kebenaran bahwa hadis ini berasal dari Nabi Muhammad, akan tetapi hanya mengamalkannya untuk kehati-hatiannya saja. Belajarlah dengan cinta, karena sejatinya kamu akan memahami apa yang kamu cinta. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.